Jadi pokoknya saya di sini saya mempunyai makna bahwa Mas Hendra itu bagi saya orangnya baik, bagi saya orangnya penolong dan yang lain. Saya punya beberapa makna tadi. Maka ya itu yang akan menjadi realitanya. Yang penting ketika kita ingin merubah tadi pasti kan ada berbagai macam emosi negatif di dalamnya. Ini kita lepas dulu keinginan untuk merubahnya, emosi negatifnya luruh, maka yang muncul makna positif. Oke, kita lanjutkan lagi obrolannya yang keren ini ya, Mas Ferry. Oke, siap. Sekali lagi aku memfollow up, banyak sekali teman-teman di Ngadiroso tuh Mas yang pengen hidupnya berubah. Iya. Terus kemudian datang ke guru spiritual. Oh Gitu iya, ya. iya. Terus kemudian dia mencari seorang mentor gitu. Iya. Tapi yang didapatkan ketemu guru spiritual yang sedikit-sedikit selalu bikin seminar, terus kemudian bayar lagi, dan terus nggak ada berhentinya gitu ya, Oh nggak iya, ada iya, berhentinya gitu. iya. Dan selalu ini harus ikut gitu ya. Iya. Terus dalam konteks pengembangan diri juga sama, Coach Ferry. Oh iya, iya, iya. Jadi ikut kelas motivasi, Iya. tapi senantiasa oke, kita bikin seminar motivasi ini. Udah bayar kan, udah bayar 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Iya. Kita bikin lagi seminar, ini harus ikut, karena ilmunya beda lagi gitu. Terus sama. Oh iya, Jadi iya, 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 iya. spiritualitas juga sama, terus kemudian finansial, mentor finansial juga sama, selalu begitu gitu kan. Oh iya, iya, iya. Nah, ini mungkin akan menjadi jawaban gitu ya. Kalau di Mas Ferry nggak begitu ya, maksudnya sekali ikut 500.000 itu untuk selamanya gitu ya? Untuk selamanya, Mas. Oke. Kecuali nanti kalau teman-teman ada mau naik ke kelas Advent, kalau itu sudah selesai semua, tapi itu tidak diharuskan. Tidak diharuskan. Jadi teman-teman kalau mau ikut kelas Advent, monggo. Tapi kalau memang enggak juga nggak apa-apa. Itu pun juga kita batasi juga begitu. Tapi untuk semuanya kita tidak mengajak teman-teman untuk ke Advent. Kalau ada yang pengen belajar untuk belajar menjadi seorang terapis, monggo. Iya. Jadi menarik tapi kalau kemudian kita bicara tentang modus-modus bagaimana seorang guru spiritual melipat gandakan kekayaannya, itu tuh luar biasa dan itu teratur ya, terstruktur ya, masif dan sistematis lah ya kira-kira. Iklannya juga sangat luar biasa di Facebook ya. Tapi kadang dalam praktiknya juga nggak sesuai dengan apa yang dia omongkan. Bisnis kesucian ya, Holy Spirit ya. Itu tuh sekarang luar biasa Mas Ferry ya. Jadi pokoknya pada pinter-pinter untuk kemudian cari peserta pendaftar dengan memanfaatkan sebuah sistem AI dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi aku ketemu banyak orang yang mereka merasa tertipu gitu ya. Nah, ketika kemudian dia tertipu itu Mas Ferry, yang menyebabkan dia tertipu lagi, looping, itu karena apa? Sebenarnya begini, kalau saya tahu nih dengan psikologis dari teman-teman yang mengalami tertipu karena adanya tambahan kelas tadi Mas ya, itu sebenarnya teman-teman itu sebenarnya benar-benar pengen belajar, teman-teman itu pengen belajar, benar-benar pengen sukses, tapi ya itu tadi mohon maaf dimanfaatkan. Jadi teman-teman itu kan, saya tahu teman-teman Ngaji Roso itu orangnya luar biasa Mas. Temannya orang-orang Ngaji Roso itu orang pinter-pinter semua. Nggak ada yang setengah-setengah. Mereka semua pengen belajar all out. Dan karena itulah saya benar-benar kasih ilmu yang all out juga pada teman-teman. Cuma kalau dari sharing yang tadi dikasih ke Mas Hendra, memang kalau saya lihat itu suatu semangat seseorang ketika ingin belajar, itu akhirnya dibelokkan dengan berbagai macam istilah kelas, sehingga akhirnya
teman-teman itu bukannya belajar tapi hanya membayar kelas. Dan akhirnya ya mohon maaf ya, akhirnya teman-teman tidak mendapatkan ilmu yang maksimal. Jadi menurut saya teman-teman Ngaji Roso luar biasa, pintar-pintar semua orangnya, nggak ada yang setengah-setengah. Menurut saya orangnya benar-benar luar biasa. Oke. Menurut saya. Nah, itulah ya, saya sendiri heran ya, luar biasa, bangga, bersyukur ya ketemu teman-teman di Ngaji Roso. Bahkan banyak pihak tuh yang pengen sekali ngedeketin kita untuk ngamankan database-nya Ngaji Roso gitu. Yang tentu tujuannya adalah untuk memperkaya mereka gitu dengan nawari sistem ini, sistem itu gitu kan ya. Dan luar biasa teman-teman di Ngaji Roso. Saya berharap mudah-mudahan kolaborasi kita dengan Mas Ferry ini mampu menjadi jembatan, khususnya buat teman-teman yang menengah ke bawah ya Mas. Insya tujuan saya Mas, khususnya Mas. Buat teman-teman yang menengah ke bawah, hidupnya makin hari makin ajaib. Amin, gitu ya. Amin. Dan di Mas Ferry itu simple, yang penting turning point-nya ada di pelepasan itu tadi ya Mas ya. Iya. Kita belajar bagaimana melepas berbagai macam emosi negatif yang ada di dalam diri kita, terus kita juga melepas berbagai macam keinginan dasar, Mas. Keinginan dasar yang disebabkan karena adanya akar terdalam dari nafsu tadi, sehingga membentuk suatu blok yang akhirnya membuat kita susah dalam bertindak. Terus juga melepas semua penolakan dasar. Ini yang paling utama, penolakan dasar yang ada di dalam diri kita ini, bila tidak kita lepaskan, itu akan menjadi menjadi penghalang besar kita dalam mencapai keinginan-keinginan kita. Karena penolakan dasar itu di dalamnya terdapat berbagai macam mental block, Mas. Penolakan dasar contohnya menolak memiliki, menolak menjadi, dan menolak untuk melakukan. Itu di dalamnya ada berbagai mental block. Kalau kita lepaskan, itu akan merilis mental block yang ada di dalamnya. Ya. Tapi yang jadi persoalan tidak sedikit teman-teman mengalami sebuah masalahnya itu gini, Mas. Iya. Pada saat kemudian diajarin ngelepaskan sesuatu yang nggak enak di masa lalu gitu ya, memori-memori buruk di masa lalu, it's okay. Dia bisa melepaskan dengan sangat mudah gitu ya, dengan sangat mudah. Tapi ketika kemudian dihadapkan pada situasi yang nggak enaknya itu sekarang, di momen saat ini, itu mereka agak kesulitan. Contoh gitu ya, kasih contoh, tiba-tiba aja di depan rumah, di sebelah rumah, di samping kanan, samping kiri, itu tetangga nyalain musik itu keras banget gitu ya. Atau kemudian kita duduk dengan bersebelahan misalnya di pesawat, baunya nggak enak banget. Nah kayak gitu tuh kadang masih jadi problem deh. Gimana tuh Mas? Ya kalau kita mengalami hal seperti itu, berarti itu yang muncul adalah keinginan untuk mengendalikan, Mas. Keinginan untuk mengendalikan dan keinginan untuk merubah. Kita tinggal lepas keinginan untuk mengendalikan tadi. Keinginan untuk mengendalikan pada hal apa, dan keinginan untuk merubah pada hal apa. Kita lepaskan terlebih dahulu keinginan dasar tadi, sehingga kita kembali dulu ke kesadaran kita, bukan pada ilusi yang dimunculkan oleh pikiran kita. Ketika ilusi ini tadi sudah bisa kita lihat, maka kita akan menyadari apakah respon yang kita munculkan tadi itu sudah tepat atau belum. Jadi disitulah nanti kita bisa melihat dengan jelas ketika kita sudah melepaskan keinginan untuk mengendalikan dan keinginan untuk merubah situasi yang sedang kita hadapi tadi. Oke. Iya. Nah, terus misalnya gini deh. Misalnya kalau misalnya uang kita itu masih di teman gitu ya. Iya. Masih di teman. Iya. Terus belum balik-balik sesuai dengan deadline gitu ya. Nah, kita melakukan sebuah pelepasan. Iya. Nah, itu lebih powerful mana ketika kemudian dibandingkan dengan kita datang ke rumahnya, oke, karena uangnya belum balik, motormu tak bawa dulu gitu ya, barangmu tak bawa dulu gitu. Akhirnya kan dia ke-trigger untuk kemudian, wah ini harus segera
balikin nih uangnya. Menurut Mas Ferry itu pilihan yang paling logis, realistis, dan hasilnya bisa lebih cepat yang mana kira-kira, Mas? Jadi gini, sebelum kita melakukan hal itu, sebaiknya kita melakukan proses pelepasan terlebih dahulu. Dalam artian, apa yang ingin kita dapatkan di sini apa? Berarti kan kita kan ingin mendapatkan persetujuan dan ingin mengendalikan situasi. Berarti kita harus lepas keinginan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu agar kita lepas dari keinginan untuk mendapatkan persetujuan yang besar pada seseorang tadi. Terus yang kedua, kita lepas keinginan untuk mengendalikannya. Ketika kita melepas keinginan untuk mengendalikan tadi, maka secara otomatis sebenarnya kesadaran orang tersebut itu juga akan menyadari, Mas, ketika kita melepas keinginan untuk mengendalikannya. Kita berarti sudah tidak ada bawah sadar kita sudah tidak melakukan respon untuk mengendalikan pada seseorang tersebut, sehingga itu pun diterima oleh kesadarannya. Sehingga orang tersebut akan menjadi lebih terbuka. Dan setelah orang tersebut terbuka, kita baru melakukan proses komunikasi yang lebih baik. Disitulah nanti biasanya ada deal-deal besar yang biasanya terjadi, yang biasanya susah kok dilalah gitu loh. Kok dilalah bisa. Gitu. Iya. Oke, tapi kalau pengalamanku sendiri sih ya, tetap lagi-lagi ini adalah berlatih sih, Mas. Iya. Karena menurutku ketika kemudian denger coach bilang harus lepasin, wah, omong kosong kalau sekali dua kali lepasin terus kemudian selesai tuh. Itu fake sekali ya, fake banget. Aku nggak percaya itu karena ini terjadi dalam diriku sendiri gitu. Aku hampir 3-4 bulan inilah ya belajar pelepasan kayak gitu itu aja ya oke. Udah beda, Mas, sama yang dulu gitu. Ibaratnya ke trigger itu udah nggak kayak dulu lagi gitu ya. Iya. Udah agak enteng gitu. Tapi kalau kemudian terus sekali dua kali aku nggak percaya. Tetap berlatih ya. Sebaiknya dilatih senyaman feel kita, Mas, kesadaran kita. Jadi ketika kita semakin netral pada situasi dan kondisi yang sedang kita jalani, itu sebenarnya kita semakin berada di atas garis. Ketika kita berada di atas garis, kita bisa melihat segala sesuatunya itu dengan cara pandang yang berbeda dan respon kita sangat positif. Ketika respon kita sudah sangat positif, maka cara berpikir, cara komunikasi kita, ataupun sikap kita pun akan sangat diterima oleh orang yang sedang kita tuju, atau mungkin pada mungkin konsumen kita atau pada mungkin pelanggan kita seperti itu. Oke. Iya. Terus kalau misalnya begini, Mas, seorang ibu gitu ya, suaminya meninggal gitu ya, terus kemudian dia menikah lagi kan karena nggak ada yang menghidupi gitu. Iya. Nah, dalam pernikahan itu, mungkin si anak yang juga sudah berkeluarga, barangkali juga tidak setuju gitu kan, tidak setuju dengan pernikahan itu, dengan apapun alasannya mungkin ya. Terus akhirnya ayah barunya itu didiemin gitu, nggak pernah ditanya, nggak pernah disapa gitu. Itu yang kemudian membuat si ibu ke-trigger. Selalu nangis, padahal si suaminya yang baru itu juga perhatian penuh luar biasa kepada sang anak gitu kan. Dan itu mempengaruhi produktivitas daripada sang ibu yang sering menangis ya dan lain sebagainya. Nah, kalau dihadapkan dengan sebuah realitas yang seperti ini sebagai seorang coach Sedona Method Indonesia, apa yang ingin Mas Ferry tawarkan kepada sahabat-sahabat semua yang mungkin juga mengalami case yang mirip-mirip begitu, mungkin bisa digeneralisir sesuai dengan case-nya masing-masing gitu. Gimana, Mas? Iya, itu yang perlu kita lakukan adalah keinginan untuk merubah. Ibunya tadi harus melakukan proses pelepasan keinginan untuk merubah anaknya tadi. Karena ketika semakin dia ingin merubah anaknya, kesadaran anaknya pun, bawah sadarnya pun akan merespon bahwa ada sesuatu yang ingin merubah dia, sehingga dia akan semakin menutup. Jadi ini harus dilepas dulu keinginan untuk merubah. Begitu keinginan untuk merubahnya dilepas, ibunya tadi juga akan menjadi lebih tenang. Cara pandangnya akan tidak lagi melihat anaknya tadi menjadi anak yang negatif atau
berperilaku negatif atau dia mempunyai persepsi negatif pada anaknya, ketika dia melepas keinginan untuk merubah tadi, maka cara pandang pada anaknya ini akan sangat berubah, Mas. Dia pasti akan berubah menjadi sangat positif, bahkan dia akan ya udah terserah kamu mau melakukan apa, Dik, terserah. Tapi ibu berdoa, adik semoga segera berubah. Karena makna yang dimunculkan oleh pikiran kita pada seseorang, sebenarnya itu yang akan terjadi pada orang tersebut, Mas. Ketika maknanya yang di dalam pikiran kita ini sudah positif dan maknanya itu sudah sangat bagus, maka respon yang ditimbulkan oleh seseorang tadi akan juga menjadi sangat positif. Yang perlu dirubah yang perlu dirubah adalah keinginan untuk merubahnya tadi. Sehingga akan terdalam dari nafsunya tadi luruh, maka berbagai macam emosi negatif yang menyertainya pun juga akan hilang dengan sendirinya. Oke, Mas, aku mulai bisa nangkap advice dari Mas Ferry gitu ya. Nah, mungkin bisa nggak, Mas, kalau misalnya caranya agak dibuat frontal dikit gitu ya? Iya. Misal yang orang kampung, orang desa itu kan kadang diajak ngomong soal di atas garis dan lain-lain itu nggak mudah ngerti kulo garisan nih loh. Gitu. Nah, bisa nggak, Mas, misalnya dikasih yang lebih frontal, misalnya kayak gini, nggak ngurus lah, bodo amat gitu. Yang penting aku sudah mencoba memberikan yang terbaik, ayah barumu ini juga peduli sama kamu, mau kamu nggak tanya, mau apa, terserah, nanti kan juga akan baik-baik sendiri. Dan saat itu kan juga sudah nggak ada keinginan untuk kemudian mengontrol anaknya. Itu juga bisa berimplikasi positif nggak kira-kira, bodo amat kayak gitu? Bisa, asalkan makna yang di dalam pikirannya tadi itu positif pada anak tersebut. Jadi kalau makna yang di dalam pikirannya atau cara pandangnya tadi itu sudah berbeda, maka kesadaran anaknya ini juga akan muncul dengan sendirinya, Mas. Jadi pokoknya saya di sini mempunyai makna bahwa Mas Hendra itu bagi saya orangnya baik, bagi saya orangnya penolong dan yang lain. Saya punya beberapa makna tadi, maka ya itu yang akan menjadi realitanya. Yang penting ketika kita ingin merubah tadi pasti kan ada berbagai macam emosi negatif di dalamnya. Ini kita lepas dulu keinginan untuk merubahnya, emosi negatifnya luruh, maka yang muncul makna positif. Makna-makna positif tadi yang akan muncul, maka kesadaran pada seseorang tadi ini akan berubah dengan sendirinya. Ini pun juga terjadi pada diri saya, Mas. Anak saya nomor 2 itu nomor 2 itu sangat susah diatur, Mas. Wah, saya itu nggak bisa, sampai saya itu mungkin bisa kalau pokoknya ini marah saya bisa mau motor motor yang dari yang bagus jadi nggak karu-karuan. Ya, itu saya sampai saya akhirnya yang menyadari berarti ada makna yang salah di dalam diri saya. Makna saya yang kurang tepat di dalam diri saya. Akhirnya saya lepas. Ketika saya ketemu anak saya, langsung saya lepas keinginan untuk merubah diri saya, merubah dia. Ketika saya ketemu dengan dia, saya lepas keinginan untuk mengendalikannya. Ketika saya bertemu dengan dia atau ingat dia, saya lepas keinginan untuk mendapatkan persetujuan dari dia. Terus, Mas, saya lepas terus. Sampai saya benar-benar merasa, oh, anak saya sudah seperti apa adanya dia. Seperti itu, Mas. Akhirnya tanpa saya minta motornya jadi baik sendiri, jadi tertata dengan sendirinya. Yang dulunya dia itu disuruh belajar untuk membaca Al-Quran itu susahnya minta ampun. Sekarang dia malah mondok sendiri. Oh gitu. Iya, mondok kan di dekat rumah ada kayak macam pondok. Dia tuh suruh sana dulu tuh susahnya minta ampun. Itu malah sekarang dia datang ke sana sendiri. Bahkan sekarang ustadznya itu berteman baik dengan anak saya nomor 2. Itu yang saya alami sendiri, Mas. Yang saya alami. Jadi ketika saya muncul berbagai macam, dia harus begini, saya lepas keinginan untuk merubahnya. Dia harus begini, saya lepas keinginan untuk mendapatkan persetujuan. Terus dia harus begini, saya lepas keinginan untuk mengendalikan dia. Maka dari setelah tahu-tahu saya menyadari ketika saya bertemu dengan dia, saya menjadi sangat netral gitu, Mas. Yang tadinya saya itu kok mau butuh
butuh uang buat jajan. Enggak, Pak. Biasanya Abang minta uang, sekarang saya yang ngasih itu malah dia nggak minta. Oke. Aneh itu. Ini cerita dari Mas Ferry ini sangat menarik dan mungkin bisa menjadi bahan perenungan gitu ya buat setiap orang tua di rumah yang kadang kita pengen banget kendalikan anak gitu karena nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Tapi pada prinsipnya kalau aku boleh bisa tangkap tadi, tidak penting fakta dan realitanya, yang terpenting adalah respon kita terhadap fakta dan realita itu gitu ya Mas ya. Benar sekali Mas. Karena kadang ya ketika kemudian kita mendapati sesuatu yang nggak sesuai sama harapan gitu, respon kita itu langsung bikin story diancur, asu gitu kan kira-kira ya. Atau kemudian pokoknya dia bikin status di media sosial yang nyindir-nyindir gitu ya. Padahal kalau pakai teori Sedona Method ini gitu ya, kan cukup kemudian kita diam gitu ya, kita lepaskan. Atau dengan bahasa sederhana, waduh ini aku bentar lagi bakal naik level deh. Itu kan bagus. Dan itu bisa termanifestasi, terproyeksi gitu kan ke direspon sama semesta. Sesuai resonansi dan vibrasi perasaanmu gitu kan Mas ya? Iya benar sekali. Iya Mas, yang sering terjadi kan lebay banget gitu kan ya. Kita pamer kesedihan, pamer disakiti orang. Benar sekali. Benar. Aduh. Itu yang dulu yang saya mungkin bisa mengendalikan banyak hal, mengendalikan mungkin yang ada di sekitar saya, bahkan bisa mencoba merespon positif setiap kejadian di sekitar saya. Tapi untuk masalah anak Mas, bener, saya itu merasa seperti saya itu orang tuanya, saya harus gini. Setelah saya kok ketika ini berarti saya menjadi seharusnya. Saya sudah menjadi seharusnya, berarti saya harus berhenti dulu. Saya sadar bahwa saya berarti masalah ini tercipta karena saya ada di bawah garis tadi. Dan saya melekat banget untuk ingin merubah dia. Merubah anak saya tadi. Akhirnya saya lepaskan Mas, keinginan untuk merubah, keinginan untuk mengendalikan, keinginan untuk mendapatkan persetujuan dari anak saya. Dan setiap saya ingat saya lepaskan, setiap saya ingat namanya atau saya kebayang anak saya atau dengar suara anak saya lepaskan terus, dan ketika ketemu dengan dia respon saya udah sangat positif sekali. Oke. Mungkin ya teman-teman perlu diperjelas gitu. Sesimpel apa sih caranya Mas Ferry melepaskan gitu ya, yang misalnya tentang masalah anak tadi yang nggak sesuai sama harapan gitu. Misalnya lagi ketrigger tentang anak, sepedanya dipreteli misalnya gitu ya. Itu tuh sesimpel apa cara melepaskannya supaya kemudian teman-teman di rumah juga bisa praktik dengan mudah gitu ya. Tentu kalau pengen lebih mendalam dan mendetail, teman-teman nanti bisa join di 10 Januari 8 kali Zoom bersama dengan Mas Ferry ya, dengan berbagai macam fasilitas yang diperoleh gitu ya. Ya Mbak, ini cara melepaskannya bagaimana? Itu banyak yang tanya gitu. Gimana tuh? Atau mungkin teman-teman nanti yang live TikTok juga bisa sebutin masalahnya apa sih secara spesifik, nanti cara ngelepasinya bagaimana, kita tampung biar nanti kita praktek bareng-bareng. Kayaknya itu bisa menjadi sebuah opsi yang cukup menarik deh ya. Silakan Mas Ferry. Iya. Maaf ya, selak ini tadi. Aman Mas. Sebentar Mas ya. Oke. Teman-teman sambil tulis masalah spesifiknya apa, nanti Mas Ferry yang bagian nyarikan solusi. Jadi sebenarnya simpel sekali Mas untuk di Sedona Method itu. Di Sedona Method ketika kita terlalu melekat pada suatu keinginan, sebenarnya kita jelas ada di bawah garis. Ketika kita ada di bawah garis, maka sebenarnya kita perlu berbintang. Perlu ritual. Kesel lah ini, maaf perlu ban ini. Aduh.
Oke, thank you. Mohon maaf, mungkin terlalu semangat ya. Iya. Oke, Jadi jadi 2, 3, 4 coach. Belum sih. Iya 2, 3, 4 2, bener. 3, 4. Oke. Jadi simpel sekali sebenarnya. Ketika kita punya masalah, kita di Sedona Mentor itu udah dibekali berbagai macam tekniknya, Mas. Ketika kita mempunyai masalah dengan seseorang, dengan anak, dengan mungkin dengan situasi, dengan kejadian, berarti kita masuk melepas keinginan-keinginan dasar yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mempunyai masalah dengan emosi, berarti kita melepas emosi kita dengan skill-skill dasar. Sedangkan ketika kita selalu mandek, bahkan mentok dalam berbagai macam situasi, atau sering mendapatkan masalah, berarti kita lepas penolakan dasar. Bagaimana caranya? Simpel sekali. Seandainya kita punya masalah dengan seseorang, atau mungkin dengan anak kita lah, paling simpel. Kita mungkin punya masalah dengan anak kita. Apa yang sebenarnya yang paling dominan yang kita rasakan pada anak kita? Apa kita ingin merubahnya? Apa kita ingin mengendalikannya? Apa kita ingin mendapatkan persetujuan darinya? Ketika kita ketika kita itu ingin mendapatkan persetujuan dari anak kita, berarti kita tinggal melepas keinginan untuk mendapatkan persetujuan tadi. Contohnya simpel ya. Ini kita akui dulu. Jadi Anda ingin mendapatkan persetujuan dari anak Anda. Iya, saya sangat ingin mendapatkan persetujuan dari anak saya. Setelah kita akui, maka akan langsung rilis dengan sendirinya. Selanjutnya, setelah kita lepaskan, kita merasakan kelegaan dari proses pelepasan tadi, kita tinggal melepasnya lagi, yaitu melepas keinginan dasar itu sendiri. Jadi contohnya, bisakah Anda melepas keinginan untuk mendapatkan persetujuan itu? Bisa. Disitulah kita akan menjadi rileks, nyaman, dan cara pandang kita akan langsung berbeda pada seseorang atau pada anak kita tersebut. Seperti itu. Oke. Iya. Simpel itu ya, teman-teman. Simpel sekali. Nanti kalau misalnya mau diperdalam, silahkan join aja. Toh ya cuma 500.000. Dan itu 8 kali Zoom. Bayangkan coba ya. 8 kali Zoom dan bimbingan sampai mati. Bimbingan sampai kiamat. Sampai situ kiamat. Oke, Mas Ferry, 2, 3, 4 dulu ya kita ya. Oh itu Mas Andika itu pasti. Oke, kita break dulu ya Mas ya.